Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Masih bersama saya Hari Panca, bercanda ya. Terima kasih kawan-kawan semua sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Rohmat di Jawa Tengah. Mas Rohmat menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya lumayan cukup lama, pertengahan tahun 80-an. Waktu itu Mas Rohmat udah gede ya, udah usianya itu udah remaja, sekitar 20 tahun. Nah, sekarang Mas Rohmat berarti udah lumayan cukup tua ya, layak dipanggil Pak Rohmat. Tapi maunya dipanggilnya Mas katanya. Ya wis. Nah, di tahun 80-an tersebut, ini ada salah satu temannya Mas Rohmat. Ini melangsungkan pernikahan. Teman sekaligus tetangga. Rumahnya itu memang nggak terlalu jauh dari rumahnya Mas Rohmat lah. Nah, di tahun 80-an itu sangat beda dengan kondisi sekarang gitu ya. Kalau dulu di tahun 80-an, saat mau ada acara hajatan atau keramaian apapun lah, pokoknya kalau malam di tempat itu ada musik, ada lampu yang lumayan cukup terang, itu merupakan hal yang dinanti-nanti oleh warga. Kayak semacam jadi hiburan tersendiri lah. Soalnya ya dulu kan hiburan sangat terbatas ya. Adapun TV juga jam tayangnya itu sangat terbatas. Sore mulai kalau tidak salah itu dari jam 4, nanti berakhir itu sekitar jam 12 malam. Ya itu kan ya terbatas banget. Nah, selain itu ada kayak misal yang suka keliling-keliling seperti itu loh, hiburan-hiburan keliling, kuda lumping, barongan atau debus atau apapun itulah, atraksi-atraksi semacam itu, yaitu menjadi salah satu hiburan warga. Nah, ini kata si Mas Rohman ini, Mas Rohman ya. Nah, itu di tahun 80-an itu paling ditunggu itu salah satunya kalau misal ada orang kawinan, kalau ndak sunatan, itu kan bakal digelar satu pesta di kampung tersebut. Dan durasinya juga lumayan cukup lama, sekitar 3 hari. Nah, ini terutama anak-anak kecil, anak-anak muda seperti itu seneng ngelihat hal tersebut. Kalau malam itu jadi terang, jadi ada suara, jadi ada musik. Anak-anak kecil pada ngumpul, mainnya tuh di sana lari-larian, sementara ya orang dewasanya mengikuti di situ, memantau, ngelihat-ngelihat. Ada juga tamu-tamu yang kondangan pada datang ke situ. Jadi ya wis di situ bener-bener rame lah. Nah, ini kalau kata si Mas Rohman ya, jadi ngegambarin suasana pesta dulu sama sekarang. Kalau sekarang itu kan full lampu listrik ya. Kalau dulu tuh ndak, yang diandelin mungkin mirip ya hampir di semua daerah gitu ya, hampir mirip-mirip. Itu warga itu pada nyumbang kayak misal petromak kayak gitu. Yang punya petromak ya dipinjem, atau biasanya sih dipinjem ya. Itu nah lampu-lampunya yang bikin terang yaitu tadi petromak itu. Terus sudah begitu hiasan-hiasannya itu didominasi pakai janur kuning. Enggak sekarang, kalau sekarang itu kan banyak kan pakai styrofoam atau apa. Nah, dulu itu dikelilingin gitu ya, apa tendanya itu pakainya janur kuning semacam itu. Nah, ini ada tetangganya Mas Rohman itu, Mas Rohman atau Mas Rohmat ya, sama aja lah ya. Nah, ini Mas Rohmat bisa ganti lagi. Tetangganya Mas Rohmat itu mengadakan pernikahan. Ya Mas Rohmat juga kenal, cuman memang usianya agak sedikit tua. Jadi kenal sebatas kenal. Akrab ya, lumayan cukup akrab, tapi bukan yang gerudak-geruduk setiap hari main bareng gitu, enggak. Nah, ini Mas Rohmat pun mendapat undangan gitu ya, dapat undangan, dan memang ada tamunya khusus. Ini tamu nanti untuk anak-anak muda begitu. Dan memang biasanya di kampungnya Mas Rohmat tadi, kalau misalkan acara kondangan seperti itu, terutama yang anak-anak muda yang belum menikah atau yang baru menikah bawa pasangannya ke situ, biasanya mulainya tuh pada datangnya tuh lumayan cukup malam, sekitar jam 8. Kalau jam 7 itu biasanya masih didominasi tamu-tamu ibu-ibu atau kalau enggak bapak-bapak.
Nah, kalau udah jam 8 ke atas barulah anak-anak mudanya. Waktu itu Mas Rohmat pun malam itu datang ke sana, rame, masih pada main-main gitu ya. Lagunya juga lagu pengantin ya. Mari kita sambut pengantin baru. Bermalu-malu. Kawan-kawan mungkin pernah dengar gitu ya lagu itu. Nah, Mas Rohmat pun datang ke lokasi tersebut, tapi dia nggak langsung masuk, mantau dulu gitu ya. Oh, di dalam lumayan cukup penuh, di luar juga masih ada yang nungguin. Aku nungguin kloter kedua, aku nungguin ini orang-orang yang di belakang itu dulu deh. Aku masuknya itu nanti gitu kan. Soalnya udah penuh, tempat duduknya itu nggak ada. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mumpung barangnya ada, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu seperti biasa. Biasanya ngambilnya ini ya, ambil yang pouch. Bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah kualitas premium, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin dan sebagainya. Bawangnya sendiri dari bawang Brebes. Bawang Brebes itu terkenal dengan rasa dan aroma yang kuat, dan ini digoreng kering, minyaknya pun dikeringkan. Ya, dijamin renyah gitu ya. Ya kalau remuk-remuk dikit wajar lah, perjalanan sama itu tadi karena saking renyahnya. Monggo untuk kawan-kawan yang berminat bisa cek di bawah ini. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat membeli, ya terima kasih banyak atas pesanannya gitu ya. Semoga suka, ditunggu orderannya kembali. Untuk kawan-kawan yang belum sempat, ditunggu aja. Untuk kawan-kawan yang udah download RIM juga terima kasih banyak. Alhamdulillah sekarang mungkin lebih stabil gitu ya dengan tampilan baru dan sebagainya. Ayo kawan-kawan mungkin yang belum sempat download atau apa, ya dicobain aja gitu ya, diramein. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Rohmat. Nah, Mas Rohmat kan nungguin di sana. Pengantinnya itu udah kelihatan. Waktu itu memang lagi dijejer di atas sana gitu kan. Sebenarnya acara jejernya itu udah selesai, tapi ya mungkin ya daripada duduk gitu kan, di mana nyebar-nyebar, ya udah pengantinnya itu posisinya itu lagi di atas. Pengantin itu tampak bahagia, meskipun Mas Rohmat itu sebenarnya pernah mendengar ada selentingan yang diomongin oleh warga kalau pernikahan mereka itu tidak baik-baik saja. Dalam artian begini, ada kan orang yang ya udah pacaran deket lama, lancar-lancar aja jalannya seperti itu. Nah ini jadi si perempuan itu, si mempelai wanitanya pernah punya mantan ya, bukan pernah punya mantan ya, pernah punya pacar gitu, sekarang udah jadi mantan. Nah, di ujung-ujung tersebut, di ujung-ujung perjalanan mereka itu ternyata si perempuan ini ada yang nikung, yang sekarang jadi suaminya, yang sekarang jadi pengantin. Masih sama-sama tetangganya Mas Rohmat, cuman yang mantannya ini tuh lumayan cukup jauh, dan dengar-dengar keluarga dari mantannya itu nggak terima intinya ya. Jadi waktu itu memang udah ada sempet obrolan-obrolan, dan memang ada rencana mereka itu mau tunangan, terus kemudian mau waktu itu nggak diceritakan ding. Yes, pokoknya entah mau tunangan, entah mau itu ya mau menikah, cuman dibatalkan sepihak. Dan dari pihak perempuan itu sepertinya mungkin nggak memberikan alasan yang lumayan cukup kuat. Intinya keluarga sana, keluarga mantannya itu marah. Bukan cuma orangnya saja yang bersangkutan, melainkan keluarganya. Dan ngelihat itu Mas Taufik ya senang-senang aja. Oh ya wis lah, mereka itu bahagia gitu kan, pengantin itu bahagia. Dan akhirnya wis, waktu pun berjalan. Mas Taufik sekarang giliran, beberapa dari dalam itu udah mulai keluar, udah salaman-salaman sama pengantinnya. Pengantinnya juga bahagia waktu itu. Mas Taufik pun masuk ke sana, ke meja-meja tamu begitu kan, duduk sama teman-teman yang lain, ngeliatin pengantin. Cuman di situ Mas Taufik itu melihat ada sesuatu yang aneh. Itu terang banget memang, cuman Mas Taufik itu ngelihat bayangan dari si mempelai wanita ini tuh agak sedikit beda. Jadi
kok bayangannya besar ya gitu ya. Mas Taufik itu sempat bertanya-tanya dibandingkan dengan bayangan suaminya. Bayangan suaminya itu normal seperti biasa. Nah, ini kok ngelihat si perempuan kok bayangannya hitam gede kayak gitu, itu sebenarnya bayangan apa sih? Bayangan dari lampu yang mana sih? Kok begitu ya? Ya awalnya itu hanya menganggap sebagai bayangan. Tapi Mas Taufik ngobrol-ngobrol dan ada sesuatu yang aneh. Petromak di sana entah secara serempak. Di situ tuh ada 4 atau 5 ya petromak di lokasi itu. Ini tiba-tiba redup. Petromak yang kadang ngep gitu ya, bisa naik turun gitu kan. Nah ini tuh tiba-tiba seperti itu, nggak ada angin gede, nggak ada apa. Kok tiba-tiba seperti itu? Dan itu berbarengan. Itu pun sempat bikin para tamu juga pada lumayan cukup kaget ya. Kok begitu? Nah Mas Taufik nggak sengaja nengok ke arah pengantin. Bayangan hitam di belakang perempuan itu, di belakang pengantin wanitanya, ini tambah kelihatan, kayak tambah tegas seperti itulah. Dan petromak itu kondisinya itu enggak di kondisi maksimal gitu, kayak kurang angin semuanya. Kok petromaknya ada yang bilang seperti itu, kok agak sedikit redup ya ini ya. Dan beberapa dari keluarga orang-orang di sana akhirnya pun ngambil petromaknya, dapat laporan itu, diturunin, dipompa lagi waktu itu, serak-seruk, tambah terang tuh, ditaruh di atas lagi. Oh ya gemebiar nih, udah mungkin, pikirnya Mas Taufik, mungkin nyalain petromaknya tuh berbarengan, dan kondisi kurang angin ini pun terjadinya kebetulan berbarengan, dan akhirnya tadi sempat redup bebarengan juga. Mas Taufik kali ini pandangannya dilempar ke perempuan, mempelai wanita. Memang kata Mas Taufik, mempelai wanitanya itu cantik banget gitu ya. Ya salah satu primadona di kampungnya Mas Taufik lah. Mas Taufik seneng, cuman dianya usianya lebih tua gitu. Ya nganggap Mas Taufik itu masih bocah waktu itu, jadi ya cuman bisa ngeliatin, oh ayu ya, cantik ya. Tapi lagi-lagi ngelirik di belakangnya, sosok itu masih ada, cuman aku itu keganggu. Itu tuh apa sih ya? Wan, itu di belakangnya si Sri, anggap aja si Sri gitu ya. Itu di belakangnya si Sri, item-item itu apa sih, katanya begitu kan. Si Wawan pun ngeliatin ke sana. Apa Mat? Di mana Mat? Itu yang di belakang itu kayak ayang-ayang ya, kayak bayangan di belakang pengantin itu loh. Si Mas Wawan, aku nggak ngeliat apa-apa, kata Mas Wawan itu begitu. Dia memang ya nggak ngerti atau bagaimana gitu. Terus ya udah, karena Wawan juga diajak ngobrol sama yang lain, ya bisa Mas Taufik ngeliatin aja gitu kan. Beneran loh, tapi pas diperhatikan lebih lama, bayangan itu geraknya tuh nggak sinkron sama si Mbak Sisri tadi, si pengantin itu. Mbak Sisrinya pas lagi ke kanan, bayangannya itu diem waktu itu. Itu bukan bayangannya si Sri ternyata. Itu diperhatikan terus, dan Mas Taufik pun diajak ngobrol sama teman yang lain. Baik, weh, jangan ngelamun, ngeliatin pengantinnya terus. Kamu suka ya sama si Sri ya? Enggak, kata si itu ya, enggak lah. Bukan levelku, bukan, kata si Mas Taufik begitu, kata si Mas Rahmatnya begitu. Mas Rahmat lagi, Mas Rohmat gitu. Itu bukan levelku, dia itu lebih tua, maksudnya itu begitu kan. Dan lagi ngobrol-ngobrol seperti itu, si Mbak Sisrinya tiba-tiba turun, nggak ngelihat turunnya Mas Taufik. Begitu ngelihat ke sana, Mbak Sisri udah nggak ada di atas panggung, dan sosok bayangan itu udah nggak ada di sana. Bayangannya juga nggak ada, artinya beneran bayangan Sisri, tapi kok tadi geraknya beda ya. Sisri ke kanan, kok bayangannya diem. Lah sembulah, aku nggak mau mikirin seperti itu. Dukun pengantinnya kurang sajen atau bagaimana gitu, pikirnya si Mas Rohmat, simpelnya begitu ya. Dan ya lagi ngobrol-ngobrol begitu, mungkin baru sekitar 5 menit, ya ini yang di atas suaminya kan heboh gitu, maksudnya nyariin ini pengantin wanitanya kemana sih, pengantin wanitanya kemana. Dan beberapa orang keluarga itu pun, Sisrinya mana gitu, kok ndak ada. Ini lagi dijejer begini, kemana, pipis atau bagaimana. Disusul ke belakang, ternyata nggak di belakang, nggak ada di situ. Nggak ada pengantinnya, nggak di belakang, nggak di WC, tadi nggak ke sini.
Terus kemana? Akhirnya kan dicariin serumah gitu. Dan waktu itu kondisi masih tenang ya, karena ya tamu kan masih ngobrol-ngobrol, ada sound system juga. Ini keluarga sibuk sendirilah nyariin si Mbak Sisri itu. Sisri kemana? Dicariin gitu. Sampai para tamu undangan itu pun melihat gitu ya, kayak orang kok berkerumun, kayak mukanya tuh begini-begini, kayak mereka tuh lagi sibuk mencari sesuatu. Akhirnya tanya, nyari apa gitu ya. Pengantinnya ndak ada, suaminya pun yang di atas itu juga, lu ndak ada gimana? Iya, Sisri ndak ada, Sisri hilang gitu. Lah pengantinnya hilang. Ya ada yang nyeplos gitu. Balik ke mantannya kali ya. Balik ke mantannya gimana, orang Sisrinya ndak mau gitu kan, maunya sama si ini, sama si Juki gitu. Terus kemana? Akhirnya kan si tamu itu juga mendengar hal tersebut kan bereaksi gitu ya. Ya udah dicari. Akhirnya ribut itu. Sound system pun dimatikan waktu itu. Sound system matiin dulu, berisik. Dimatikan. Yuk cari. Dipanggil, Sisri, itu nggak ketemu ya, di sekitaran rumah di situ ya. Itu nggak ketemu sampai ada seorang anak kecil itu yang ngomong, Mas, itu pengantinnya jalan ke sana, kata si anak kecil tersebut yang mungkin ya lagi main-main di samping rumah di sana ya. Itu pengantinnya jalan ke sana. Kemana? Ke situ, ke kebun, katanya ke kebun. Dan akhirnya apa? Warga pun ya nyusulin ke sana gitu kan, banyak kan. Itu disusulin ke kebun. Katanya ke kebun, ke sana. Akhirnya udah pada ngumpul, pada pergi ke situ. Napakin satu jalur. Itu berarti kebunnya itu di samping rumahnya Mbak Sisri, ke belakang sana. Samping rumah Mbak Sisri itu tanah kosong ya. Panggung itu digelar di depan. Di samping itu adalah beberapa tamu juga di sana. Itu pada nyisir ke sana. Nah ini orang-orang yang tadi duduk-duduk di samping, nggak ada satupun yang ngelihat Mbak Sisri lewat situ. Makanya pada bingung, nggak lewat sini. Lah itu kata bocah itu ke sana. Yaudah cariin aja. Akhirnya ambil Petromax 1 kan, buat terangin itunya, jalannya. Sisri dipanggil waktu itu, dan suara itu hening. Setelah orang-orang yang berada di depan, Mas Romat sendiri bukan di paling depan. Nah ini yang di depan itu berhenti, diem, nggak bersuara. Akhirnya yang belakang pun pada diem semuanya. Kenapa? Itu katanya. Jadi Mbak Sisri, pengantin tersebut, ini lagi duduk dengan kaki ditekuk gitu ya, duduk ala-ala pengantin begitu. Ini di tengah kebun di sana. Kebunnya itu memang agak sedikit bersih, cuman gelap. Samping kanan kirinya itu pohon-pohon, ada pohon nangka, pohon kelapa, pohon jambu, dan yang lain-lain begitu ya. Itu gelap di sana. Pakai kebayanya Mbak Sisri waktu itu kan warnanya hitam ya. Jadi memang nggak terlalu kelihatan banget. Tapi itu lagi duduk di sana. Itu duduk begini, kepalanya merunduk, dan setelah menyadari beberapa orang, tidak semuanya, Mas Rohmat sendiri juga nggak melihat gitu ya. Karena posisinya Mas Rohmat itu di belakang, samping kanan kiri itu semak-semak, takut ada ular, jadi tetap fokus berbaris di situ di jalanan kecil menuju kebun tersebut. Kenapa? Pengantinnya itu di depannya itu ada setannya. Nah disitulah menurut warga yang bawa Petromax yang paling depan jalannya, di depannya Mbak Sisri itu ada satu sosok. Itu kayak rambut semua, dari atas sampai bawah. Kayak rambut panjang gitu ya, gelonggongan, berdiri di depannya Mbak Sisri. Ya, mereka takut jelas gitu kan. Itu ada setannya. Cuman Mas Romat begini-begini, akhirnya nyebrang juga ke semak-semak situ kan. Mas Romat nggak melihat apapun, di depan itu kosong. Sampai akhirnya ada beberapa orang dari keluarganya, ada seorang laki-laki itu pamannya ya, langsung maju ke depan sana. Si Mbak Sisrinya mau diambil, mau dipegang. Nah begitu mau dipegang begini, beng, dia itu kayak ada yang nendang gitu. Dia tuh terpelanting ke belakang. Kenapa? Yang mau maju kan pada nggak berani gitu kan. Tapi yo maju. Akhirnya maju, didorong dari belakang. Guduk-guduk maju ke situ.
disitulah Mbak Sisri itu berhasil diselamatkan. Sosok itu tuh mundur. Nah, giliran sosok itu mundur, menghilang di kegelapan sana, Mas Rohmat sempat melihat itu ternyata gitu kan. Akhirnya apa, pengantinnya pun dibawa bawa pulang ya ke sana, dimasukin ke dalam rumah, nggak dijejer dulu. Mbak Sisrinya tuh tampak diem kayak orang ngantuk banget, matanya tuh kier. Sri. Jendela kamar itu pun dibuka biar nggak ngap ya, karena di sana banyak orang di dalam. Mas Rohmat pun nontonin. Oh, ini banyak anak-anak kecil juga begini-begini tuh diginiin sama Mas Rohmat. Ditontonin ngelihat si Mbak Sisri itu kayak orang ngantuk di dalam, kayak orang baru sadar dari pingsan gitu ya. Enggak sih, bukan kayak sadar dari pingsan. Kalau sadar dari pingsan kan biasanya pecicilan gitu. Aku siapa? Aku di mana gitu kan? Kamu siapa? Biasanya enggak seperti itu juga. Cuman ini tuh kayak orang ngantuk gitu, kayak orang ngantuk. Sri Eling gitu kan. Eling. Mau ngomong Mbak Sisri nggak jadi, kayak masih ngantuk, mulutnya ngebuka sebentar begini terus cuman kayak kecap-kecap doang begitu kan. Setelah itu batuk Mbak Sisrinya, anggap aja begitu batuknya, ada yang licir, ada yang keluar dari mulutnya, keluar darah. Dan setelah itu ya pada panik gitu kan, sapu tangan, serbet atau taplak atau apapun lah, pokoknya kain gitu ya. Kenapa? Zaman itu tisu mungkin belum ada, ya udah ada tapi di sana nggak ada, jadinya pakainya serbet. Apa gitu? Ini berdarah gitu, keluar dari mulutnya, terus apa? Disusul mimisan juga, dari ini tuh keluar darah juga, termasuk apa? Dari telinga. Itu, dan salahnya ya bukan salah juga sih, Mbak Sisri mungkin ngerespon begini kali ya. Loh, ini apa? Akhirnya kan jadi belepotan. Ini apa? Di telinganya juga begitu. Loh, kok darah semua? Tapi nggak syok, Mbak Sisrinya cuma ngeliatin begini. Terus ya begitu kayak diraupin gitu ya. Kayak dipakai buat cuci muka. Ya semuka-mukanya make up nya yang tadinya warnanya putih kali ini jadi merah. Itu Mas Rohmat ngelihat dari luar aja itu serem gitu. Itu kasihan banget Sisri ya. Kenapa itu ya? Nah, ini ada ya masih kerabatnya Mbak Sisri juga, Mas Rohmat tidak terlalu kenal. Itu melakukan semacam pengobatan di sana. Kepalanya Mbak Sisri itu dipegang, terus dibacain doa-doa atau mantra-mantra begitu kan. Tangannya itu gemeter, dan sepintas Mas Rohmat itu melihat keluar kayak semacam uap atau asap dari badan si bapak-bapak itu. Seorang laki-laki mungkin usianya sekitar 60 tahunan. Itu kayak gitu, tangannya kan begini megang, di belakangnya tuh ada petromak. Ini kayak keluar itu loh, kayak orang habis olahraga keras, keringetan gitu kan. Nah itu, ngebul, badannya tuh ngebul, kata si orang-orang di sana juga melihat. Dan akhirnya apa, si bapak-bapak itu mengalami hal serupa, muntah darah waktu itu. Grok, itu cuman sama si bapak dibeginiin dong. Udah enggak apa-apa. Udah Sisri dibersihkan, ininya dibuang semuanya supaya dia itu nggak terlihat seperti seorang pengantin. Katanya begitu. Akhirnya apa, langsung dilakukan pembersihan gitu kan. Yang lain ke sana keluar, jendela pun ditutup tentu saja karena mau udar-udar gitu ya, mau buka-bukaan. Ini ditutup semuanya. Bocil-bocilnya, bocil ngapain sih gitu kan? Oh sakit om. Jangan di situ, sudah bubar, itu jendelanya mau ditutup. Akhirnya jendelanya ditutup ya. Akhirnya salam-salaman sama pengantin pria, tapi masih nunggu di situ. Makin malam itu makin rame. Dan ditunggu mungkin sampai sekitar jam 10 malam gitu ya. Nah, jam 10 malam baru ada rilis resmi, ada pengumuman dari pihak keluarganya Mbak Sisri kalau Mbak Sisri itu baik-baik aja. Nah, di situ pun muncul spekulasi ya, ada pendapat-pendapat liar yang berterbangan di luar sana, di bawah tenda di situ. Oh, ini kayaknya gara-gara mantannya nih, wah kena santet si pengantinnya, wah diguna-guna, dikirimin sesuatu. Ya, omongannya itu semacam itu. Dan ya wis, malam itu akhirnya berakhir dengan begitu.
pestanya pun sempat dihentikan sampai sekitar jam 11 malam. Orang-orang masih di sana. Mbak Sisri kondisinya udah stabil, udah bersih, udah nggak ada make upnya, udah bener-bener dibersihkan, udah pakai baju biasa. Suaminya pun sama ngimbangin gitu ya. Nah, disitulah semuanya itu baik-baik aja. Ya, Mas Rohmat sendiri nggak sempet nanya-nanya kenapa sih harus begitu gitu. Intinya, alhamdulillahnya semuanya itu baik-baik aja. Jam 11 malam, musik pun berdendang lagi. Musik pun mulai diputar lagi meskipun dengan volume yang kecil gitu kan. Dan malam harinya dilanjutkan dengan ya begadangan di tempat itu. Main teplek lah, main domino atau apa gitu ya. Itu seperti itu. Dan Mas Rohmat pun akhirnya ya ikut begadang di sana karena rame. Ya obrolannya nggak jauh-jauh dari itu. Termasuk yaitu tadi akhirnya bocor ngobrolin cerita-cerita horor yang lain yang katanya Mas Rohmat itu masih banyak. Cuman baru diceritain itu satu ini. Ya semoga nanti ke depannya Mas Rohmat nyusul lagi cerita selanjutnya. Itu aja satu cerita dari Mas Rohmat. Mas Rohmat pun akhirnya jam 1 pagi pulang karena besoknya itu harus kerja. Cuman momen pernikahan tersebut itu jadi terngiang-ngiang terus. Nggak cuman oleh Mas Rohmat tapi sama warga sekitar juga. Ya karena kejadian seperti itu ya. Ada heboh gitu kan. Dan ya ceritanya segitu aja. Terima kasih banyak Mas Rohmat atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang goreng terbaik ini, terima kasih banyak bawang gorengnya Wiji. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, yuk ditunggu pesanannya. Mumpung baru goreng nih bawangnya itu fresh banget. Dan ya terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun. Termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan. Yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Selamat berakhir pekan gitu ya. Tayang malam Sabtu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.